Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari, NIM F2019-01082, kelas C2. Saya mahasiswi dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmakologi 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai anti kanker. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi dari kanker, kedua jenis-jenis kanker, mekanisme kerja obat anti kanker, mekanisme terjadinya kanker, dan sel-sel dalam tubuh. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu definisi kanker. Nah, kanker ini merupakan salah satu jenis penyakit yang tidak menular, yang masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pada sel tubuh yang tidak terkendali, yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitar, bahkan sering berakhir dengan kematian. Dalam kondisi fisiologis, sel hanya akan membelah diri untuk mengganti sel-sel yang rusak dan mati. Sebaliknya, sel kanker tumbuh dan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, serta terus membelah diri yang selanjutnya menyusup ke dalam jaringan di sekitarnya, dan terus menyebar melalui jaringan ikat dan darah yang dapat menyerang saraf, tulang, dan organ, sehingga terjadi penumpukan sel baru yang akhirnya berubah menjadi ganas. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kanker, selanjutnya kita perlu mengetahui jenis-jenis dari kanker. Nah, jenis-jenis dari kanker sendiri itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Sedangkan trombosit untuk menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Nah, yang ketiga itu ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limpa yang fungsinya itu menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Yang keempat ada mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmositoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar dan beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Nah, yang kelima ada sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang dan chondrosarkoma pada tulang rawan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari kanker, selanjutnya kita perlu mengetahui obat-obat anti kanker serta mekanisme kerja dari obat-obat tersebut. Nah, yang pertama ini ada golongan pengalkilasi. Agen pengakilasi merupakan salah satu golongan obat anti kanker yang bekerja dengan membentuk senyawa kationik yang diikuti pemecahan cincin membentuk ion karbonium reaktif. Ion ini bereaksi melalui reaksi alkilasi, membentuk ikatan kovalen dengan gugus pendonor elektron yang terdapat pada struktur asam amino. Reaksi ini membentuk cross-linking antara dua rangkaian DNA dan mencegah mitosis, sehingga proses pembentukan sel terganggu dan terjadi hambatan pertumbuhan sel kanker. Nah, obat golongan pengalkilasi antara lain meklorteramin, melpalan, klorambusil, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri, ini contoh obat golongan pengalkilasi. Selanjutnya ada golongan antimetabolit.
Nah, antimetabolit merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Antimetabolit dan juga asam folat dapat mencegah terjadinya pembelahan pada sel kanker. Adapun contoh obat dalam golongan antimetabolit ini dapat kita lihat. Nah, ini contoh obat golongan antimetabolit. Nah, selanjutnya golongan produk bahan alam. Terdapat beberapa obat yang berasal dari produk bahan alam yang dapat mengikat DNA dengan proses interkalasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom sel kanker serta menghambat pembelahan sel kanker. Nah, obat golongan produk bahan alam antara lain ini dapat dilihat sendiri beberapa contoh obat golongan produk bahan alam. Golongan selanjutnya yaitu golongan hormon. Nah, penelitian toksisitas akut dan kronik telah menunjukkan bahwa sebagian besar temuan yang diamati terdapat dugaan efek hormonal dari obat anti kanker golongan hormon, yaitu salah satunya toremifen. Nah, ini contoh obat golongan hormon. Dapat dilihat. Untuk golongan obat selanjutnya yaitu golongan target molekuler. Obat golongan ini bekerja melawan sel kanker dengan menargetkan pada gen atau protein tertentu. Vemurafenib dan darafenib adalah obat yang menargetkan protein BRAF. Orang yang menggunakan obat ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit. Dapat dilihat contoh obat golongan target molekuler. Nah, golongan yang terakhir yaitu golongan obat lain-lain. Obat golongan ini digunakan dalam pengobatan kanker. Mekanisme kerja obat ini masih belum bisa dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, obat golongan ini sudah lama digunakan dan terbukti dapat mengobati kanker selama beberapa dekade ini. Porfimer sodium merupakan salah satu bagian dari golongan lain-lain ini. Polimer sodium biasanya digunakan untuk terapi biliary tract carcinoma atau BTC. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa obat ini aman untuk digunakan, namun untuk efek karsinogen masih belum ada data penelitian terkait karsinogenitas pada polimer sodium. Dapat dilihat ini contoh obat golongan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui obat-obat anti kanker beserta mekanismenya, kita juga perlu mengetahui mekanisme terjadinya dari kanker itu sendiri. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan karsinogen. Karsinogen merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kanker. Karsinogen akan bereaksi dengan DNA sehingga DNA akan mengalami perubahan. Satuan terkecil dari DNA adalah gen, dan akan terjadi perubahan gen atau mutasi gen dan sehingga muncul kanker. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme terjadinya kanker? Yaitu ada 3 tahap perubahan. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator ini dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA akan pecah. Di tahap ini, perubahan bersifat irreversibel. Selanjutnya yaitu tahap promotor. Karsinogen akan mengubah sel terinisasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Yang terakhir yaitu tahap perubahan menetap atau progresif. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali, tanpa memerlukan inisiator atau promotor lagi. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskular untuk nutrisi sel kanker. Nah, pada poin terakhir yaitu sel-sel dalam tubuh. Nah, dalam tubuh itu terdapat yang berperan dalam tubuh. Sel-sel tersebut terdiri dari stem cells atau sel punca. Sel punca berasal dari sel yang tidak terspesialisasi dan memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi sel khusus yang dapat digunakan untuk membangun organ atau jaringan tertentu. Selanjutnya ada sel tulang atau bone cells.
dalam sel tulang ini ada 3 jenis utama sel tulang dalam tubuh, yaitu osteoklas, osteoblast, dan osteosit. Osteoklas sendiri adalah sel besar yang membusuk tulang untuk resorpsi dan asimilasi saat mereka sembuh. Sedangkan osteoblast ini yang mengatur mineralisasi tulang dan menghasilkan osteosit, zat organik dari matriks tulang yang termineralisasi untuk membentuk tulang. Osteosit sendiri ini membantu pembentukan tulang dan membantu menjaga keseimbangan kalsium. Yang selanjutnya ada sel darah. Nah, sel darah ini terdapat 3 jenis sel utama dalam sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah menentukan golongan darah dan bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen. Sedangkan sel darah putih adalah sel sistem kekebalan yang menghancurkan patogen dan memberikan kekebalan. Dan sedangkan trombosit membantu pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan akibat pembuluh darah yang pecah atau rusak. Selanjutnya ada sel otot atau muscle cells. Sel otot ini yang membentuk jaringan otot yang memungkinkan semua gerakan tubuh. Selanjutnya ada fat cells atau sel lemak. Nah, sel lemak juga disebut adiposit, adalah komponen sel utama pada jaringan adiposa. Adiposit mengandung tetesan lemak yang tersimpan atau trigliserida yang dapat digunakan untuk energi. Selanjutnya ada skin cells atau sel kulit. Nah, sel kulit terdiri dari lapisan jaringan epitel atau epidermis yang didukung oleh lapisan jaringan ikat atau dermis dan mendasari lapisan subkutan. Kulit mencakup berbagai peran, yaitu melindungi struktural internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, bertindak sebagai penghalang terhadap kuman, menyimpan lemak, dan menghasilkan vitamin dan juga hormon. Yang selanjutnya ini ada nerve cells atau sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit paling dasar dari sistem saraf. Saraf mengirimkan sinyal antara otak, sumsum tulang belakang, dan organ tubuh lainnya melalui impuls saraf. Selanjutnya ada endothelial cells atau sel endotel. Nah, sel endotel ini yang bertanggung jawab untuk angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Mereka juga mengatur pergerakan makromolekul, gas dan cairan antara darah dan jaringan sekitarnya serta membantu mengatur tekanan darah. Selanjutnya ini ada sex cells atau sel kelamin atau gamet ya. Sel kelamin adalah sel reproduksi yang dibuat pada gonad jantan dan betina yang membawa kehidupan baru. Next ada pancreatic cells atau sel pankreas. Sel pankreas ini penting untuk mengatur kadar glukosa darah serta untuk pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak ya. Nah, yang terakhir ini ada cancer cells atau sel kanker. Nah, tidak seperti sel lain ya, sel kanker ini bekerja untuk menghancurkan tubuh. Kanker kan merupakan hasil dari perkembangan sifat sel abnormal yang menyebabkan sel membelah secara tidak terkendali dan menyebar ke lokasi lain. Perkembangan sel kanker dapat berasal dari mutasi ya, yang berasal dari paparan bahan kimia, radiasi, dan ultraviolet. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.